Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo, Stambuk L13119246. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengelolaan Hutan Mangrove. Saya dari kelompok 3. Nah, langsung saja kita ke pendahuluan. Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang tumbuh dan berkembang berbagai ekosistem alam seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria, menyebabkan wilayah pesisir sangat subur. Kawasan hutan wilayah pesisir pada berbagai daerah di Indonesia, terutama di pantai utara Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, Bali, dan Kalimantan Timur telah mengalami degradasi akibat kerusakan hutan maupun konversi ke pemanfaatan lainnya sebagai pemukiman, tambak, lahan pertanian, lahan perkebunan, atau industri. Nah, di sini ada poin-poin yang saya ingin presentasikan. Salah satunya barang dan jasa yang ada di hutan mangrove. Uang yang dibelanjakan di hutan mangrove, pendapatan masyarakat di hutan mangrove, penyerapan tenaga kerja di hutan mangrove, dan keuntungannya. Langsung saja kita ke barang dan jasa. Barang yang dihasilkan dari hutan mangrove adalah dapat berupa kayu bakar, bahan pembuatan arang kayu, bahan bangunan, dan bahan baku bubur kertas. Adapun jasa dari hutan mangrove sebagai berikut: mengurangi abrasi pantai, menahan tiupan angin laut, menambah tangkapan biota, menambah tiupan angin. Nah, barang dan jasa yang dapat dijual dari hutan mangrove seperti kayu bakar, pembuatan arang kayu, bahan bangunan, bahan baku bubur kertas. Nah, yang tidak dapat dijual dari hutan mangrove seperti mengurangi abrasi pantai, menahan tiupan angin laut, menahan tiupan angin laut. Nah, sedangkan yang bisa juga dijual, yang bisa menghasilkan uang dari hutan mangrove berupa biota laut seperti udang, kepiting, dan kerang. Itu bisa menghasilkan uang dari hutan mangrove. Nah, selanjutnya uang yang dibelanjakan di hutan mangrove. Apa saja itu? Mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan pantai karena merupakan tempat berkembang biak, memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting, dan udang. Dari hasil penjualan ikan, kerang, kepiting, dan udang, serta masyarakat dapat menghasilkan garam laut tanpa takut air pasang. Nah, selanjutnya, pendapatan masyarakat dari hutan mangrove. Pendapatan masyarakat dari hutan mangrove sebagai berikut. Masyarakat dapat mencari ikan, udang, kepiting, dan dapat membuat garam. Masyarakat juga dapat mengambil kayu bakar, bahan pembuatan arang kayu, bahan penggunaan, dan bahan baku bubur kertas dari hutan kayu. Sebagaimana kita ketahui tadi, sudah saya jelaskan bahwa yang dapat menghasilkan uang dan menguntungkan kepada masyarakat seperti kita bisa menjual ikan, udang, kepiting, dan membuat tambak garam. Masyarakat juga bisa mengambil seperti dari hutan mangrove tersebut seperti kayu mangrove, bisa membuat bangunan dan bisa mengolah makanan dari beberapa yang tumbuh di hutan mangrove tersebut seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berpindah ke penyerapan tenaga kerja. Apa sih yang ada yang bisa menyerap tenaga kerja di hutan mangrove? Nah, hutan mangrove salah satu tempat wisata. Dalam hal ini, masyarakat
sekitar hutan mangrove dapat bekerja sebagai jasa menggunakan perahu rakitan mengelilingi kawasan hutan mangrove dan dapat membuka lapak jualan. Nah, seperti yang ada di kampung saya, salah satunya di daerah Donggala, ada hutan mangrove. Nah, di sana banyak ada salah satu tempat wisata mangrove. Masyarakat di sana bisa menghasilkan uang atau bekerja sebagai tukang parkir dan bisa juga membuka lapak jualan di hutan mangrove tersebut karena banyak pengunjung yang datang. Jadi salah satu pekerjaannya masyarakat di sana seperti tukang parkir atau membuka lapak jualan. Nah, sekarang kita bagian terakhir, keuntungan. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan dari hutan mangrove? Keuntungan yang ditimbulkan dengan adanya rehabilitas hutan mangrove antara lain meningkatkan produksi garam atau ikan, mengurangi abrasi pantai, menahan tiupan angin dari laut ke darat. Semakin banyak tangkapan biota laut seperti udang, kepiting, dan kerang di pesisir pantai. Dan menjadi kawasan tersebut menjadi daerah objek wisata. Pengolahan hutan mangrove yang diberikan adalah progresif, artinya wilayah penelitian dan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Nah, apa maksudnya ini? Jika kita menambah rehabilitas di hutan mangrove, semakin banyak lagi biota laut seperti udang, kepiting. Itu sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Nah, itulah tadi mungkin presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.